Hal menarik dari analisis Prof. Zainal Abidin tentang keberadaan dan kelanjutan hidup Londong di Langit adalah peristiwa hijrahnya Londong di Langit ini yang juga saudara Londong di Lura ke daerah Mahinu. Keturunannya lah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan-kerajaan di Masen Rempulu, yaitu Kerajaan Duri, Entrekang, Maiwa, Batu Lapa, Kasa, Leta, dan Bumutu Batu. Hal inilah yang kemudian menghadirkan sebuah spekulasi bahwa Londok di Langi adalah sosok yang dikenal sebagai Tomanurung Bambapua. Selengkapnya mari kita bahas. Nah teman-teman, Tomanurung Bambapuang ini memiliki 3 keturunan, yaitu Toma Langke dan Rakati dan satu orang lagi, tapi sayangnya dalam buku ini tidak disebutkan namanya siapa. Toma Langke menikah dengan Karang Ulu yang merupakan raja pertama Kerajaan Baroko. Dari pernikahan ini lahirlah Thomas Seong dan Camanikna. Thomas Seong adalah raja ketiga Kerajaan Baroko menggantikan raja kedua Kerajaan Baroko bernama Tokairi yang merupakan saudara Karang Ulu. Sedangkan Camanikna menikahi Pasalin. Pasalin adalah raja Duri ketiga. Orang tuanya bernama Lambe dan Lindo Hulan Lai Rani. Dan Rakati menikah dengan Tentriangka atau dikenal juga dengan nama Latandro. Kemudian lahirlah raja pertama Kerajaan Enrekang bernama Takebu. Di sini dijelaskan bahwa Tomanurung Palipada menikah dengan Embong Bulan, lalu dikaruniai 3 orang anak, yaitu Puang Taulan, Puang Ranga, dan Puang Cemba. Dari Puang Taulan itulah lahir Tentriangka atau Latandro. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Latakebuku juga disebut sebagai Tomanurung dan menjadi raja pertama Kerajaan Maiwa. Berdasarkan data dan hubungan kekerabatan raja-raja di wilayah Aser Kempulu menunjukkan bahwa pada dasarnya atau kemungkinan besar baik Kerajaan Enrekang, Duri, Kerajaan Baroko, dan Kerajaan Maiwa, Batu Lapa, Kasa, Binuang, dan Leta adalah berasal dari keturunan yang sedarah. Berdasarkan kontrak yang dilakukan oleh Belanda bersama dengan Kerajaan Batu Lapa pada tanggal 23 November 1890, Kerajaan Batu Lapa berbatasan dengan sebelah utara Enrekang dan Leta, sebelah timur Kerajaan Kasa, sebelah selatan Kerajaan Sawito, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Makassar. Kerajaan Batu Lapa merupakan salah satu kerajaan berdaulat yang tergabung dalam Federasi Masen Rempulu. Cikal bakal Kerajaan Batu Lapa berdasarkan silsilah raja-raja di Kerajaan Masen Rempulu, khususnya Kerajaan Endekan atau Enrekang, sepertinya berasal dari keturunan yang sama. Berikut akan dijelaskan keberadaan Kerajaan Batu Lapa mulai dari kepemimpinan Tomanurung dan berdirinya Kerajaan Batu Lapa sebagai suatu kerajaan yang berdaulat. Ada 2 versi tentang Tomanurung Batu Lapa. Versi pertama dijelaskan silsilah Tomanurung Palipada yang merupakan cikal bakal Kerajaan Endekan atau Enrekang. Sebagaimana yang disusun oleh Palisuri, terdapat 8 generasi yang tidak dijelaskan secara rinci. Silsilah tersebut menjelaskan bahwa pada generasi ke-9 dari keturunan Tomanurung Palipada lahir seorang yang diberi gelar Matindro Pakalabina Puang Cemba. Sayangnya lagi-lagi nama aslinya tidak disebutkan. Ia kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Make dan melahirkan 2 orang anak, masing-masing Matindo Mimbura yang kelak menjadi Puang Cemba dan Makaraka Daeng Mandrati Madiakaju Enrekang. Makaraka Daeng Kandrapi kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Subahana, anak adat Tuang Sawitok dari Pindrang. Pernikahan mereka dikaruniai anak masing-masing Basok Puang Dutu Kanan dan Basok Matindo Talonganna. Kedua anak tersebut kelak akan menjadi raja. Puang Kanan menjadi Raja Batu Lapa dan Basok Matindo Talonganna menjadi raja di Kerajaan Kasa. Versi kedua bahwa Tomanurung di Batu Lapa pertama turun di kampung Taporan yang diduga berasal dari Pamli, Palupini, dan dari Maiwa yang kemudian mendirikan Kerajaan Batu Lapa. Disebut Kerajaan Batu Lapa karena raja pertama dilantik di atas batu datar. Masyarakat sekitarnya menyebut Batu Lapa. Pusat kerajaan tersebut kemudian dipindahkan ke Kampung Rada, tapi kampung tersebut tetap dikenal sebagai Batu Lapa.
Baso Puang Batu Kanan oleh Telesuri dijelaskan sebagai raja kerajaan Batu Lapa yang ke-9 yang memerintah sekitar abad ke-17 atau 18. Kerajaan Batu Lapa merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Baso Puang Batu Kanan sebagai raja kerajaan Batu Lapa menikahi perempuan keturunan Batu Lapa bernama Bese Pindrang yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Welang Rumi yang kelak menjadi raja kerajaan Batu Lapa yang ke-10. Pada masa pemerintahan beliau, pusat kerajaan Batu Lapa yang sebelumnya terletak di Gunung Tirasa dipindahkan ke daerah dataran rendah di dekat sungai daerah persawahan di Kampung Rada. Welang Rumi, anak raja kerajaan Batu Lapa ke-9 Baso Puang Batu Kanan dari ibu bernama Bese Pindrang. Beliau menduduki tahta kerajaan Batu Lapa saat kondisi damai, dan kerajaan-kerajaan di wilayah Mesir dahulu masih berstatus sebagai kerajaan yang merdeka. Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada 18 November 1667 belum mempengaruhi pemerintahan kerajaan Batu Lapa. Periode kepemimpinan beliau berdasarkan catatan Palisuri dijelaskan bahwa beliau menduduki tahta kerajaan Batu Lapa pada abad ke-18 sebagai raja kerajaan Batu Lapa yang ke-10. Condra juga dikenal dengan nama Puang Maling Condra, memerintah di kerajaan Batu Lapa setelah ayahnya Welang Rumi tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan. Condra Puang Maling adalah anak kandung Welang Rumi dari pernikahannya dengan Puang Bese Endrekang. Versi dari Faisal Tanri menyebutkan bahwa beliau adalah anak hasil pernikahan Welang Rumi dengan Sawiya Puang Boso. Setelah beliau meninggal diberi gelar Anumerta Matindro Risik Giri Nah. Raja kerajaan Batu Lapa selanjutnya adalah Sompa. Beliau adalah saudara kandung raja kerajaan Batu Lapa Condra Puang Maling. Sompa memerintah di kerajaan Batu Lapa pada awal abad ke-19 sebagai raja ke-12. Selain menduduki tahta kerajaan Batu Lapa, Sompa juga kemudian diangkat menjadi Arungbutu ke-7 pada masa pemerintahan Puang Baso sebagai raja kerajaan Endrekang yang diperkirakan memerintah pada tahun 1825 sampai tahun 1860. Sompa adalah seorang raja. Selain menduduki tahta kerajaan Batu Lapa juga menduduki posisi sebagai Arungbutu. Arungbutu merupakan posisi khusus dalam persekutuan atau federasi Mesir Empulu sebagai ketua pemangku adat Mesir Empulu, sekaligus menjadi panglima gabungan angkatan perang Mesir Empulu. Raja kerajaan Batu Lapa selanjutnya adalah Semangga. Beliau adalah anak Raja Batu Lapa Sompa dari istri kedua Buba Batu Lapa yang memerintah kerajaan Batu Lapa sebagai raja ke-13. Periode kepemimpinan beliau belum ada sumber yang menjelaskan secara detail. Periode 1800 sampai 1840 ditentukan berdasarkan data susunan raja-raja kerajaan Batu Lapa yang dikirimkan oleh Donald Kick kepada Andi Faisal Tanri. Pada periode kepemimpinan beliau, terjadi perubahan besar dalam penataan pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Sulawesi dan daerah taklukannya. Tahun 1824 terjadi pembaharuan atas perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yakni pada tanggal 9 Agustus 1824 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan raja-raja di Sulawesi Selatan. Ini menurut Limbugau 1985. Menurut perjanjian tersebut, kerajaan-kerajaan dibagi ke dalam 3 kategori, yakni kerajaan yang diperintah langsung seperti Makassar, Maros, Bontang, Belitung, dan Selayar. Kerajaan yang tidak langsung di bawah pemerintahan Belanda seperti Parepare, Tanete, Tallo, dan Laowi. Kerajaan-kerajaan dalam Federasi Mesir Empulu masuk dalam kategori ketiga, yakni kerajaan-kerajaan yang merdeka yang hubungannya dengan Belanda didasarkan pada perjanjian tahun 1824. Terhadap kerajaan-kerajaan kategori ketiga ini, Belanda hanya menuntut pengakuan kedaulatannya. Pada akhir abad ke-19, kerajaan Batu Lapa dipimpin oleh Baso Puang Moseng.
Beliau adalah cucu Raja Batu Lapa ke-12 Sompa dari perkawinannya dengan Fatimah Endrekang. Ibunya adalah Buku, anak kandung Sompa yang kawin dengan Datu Lasindrang dari Jampu E. Ia memerintah di kerajaan Batu Lapa sebagai Raja ke-14 yang berpusat di bumi. Beliau dalam masa pemerintahannya berhasil memindahkan pusat kerajaan Batu Lapa di bumi. Pemindahan itu didasarkan pada pemberian hadiah dari kerajaan Sawito kepada kerajaan Batu Lapa karena perannya dalam membantu perang. Karena itu, Baso Kuang Moseng biasa dikenal dengan istilah Baberi Batu Lapa dan Bulu Rompen Nangumi. Ini menurut Andre Faisal 2012. Icoma di bumi. Icoma adalah anak dari Tandro Arungbutu Batu dan Riangka, saudara kandung Baso Kuang Moseng, Raja Kerajaan Batu Lapa ke-14. Tandri Arungbutu kawin dengan Batari, anak Lakasang Gaing Silasa Arungkasa. Lahirlah Icoma menjadi Raja Kerajaan Batu Lapa ke-15. Beliau memerintah di Kerajaan Batu Lapa diperkirakan pada tahun 1875 sampai dengan awal abad ke-20. Periode kepemimpinan beliau oleh peneliti disebut abad ke-19 dan abad ke-20. Beliau menikah dengan Puata Lanaki Arung Maiwa yang memerintah pada sekitar tahun 1918. Berita tentang Icoma dijelaskan secara rinci bahwa Icoma adalah putri sulung dari Tenriangka Arungbutu Endreka. Ayahnya adalah saudara almarhum Baso Arung Batu Lapa. Ketika ayahanda beliau mangkat kira-kira dalam tahun 1895, setelah almarhumah berusia sekitar 10 tahun, maka Baso Arung Batu Lapa mengambil beliau sebagai anak karena tidak mempunyai anak. Pada usia sekitar 20 tahun, ia dijodohkan dengan Andi Naki Arung Maliwa. 7 hari setelah beliau menikah, Baso Arung Batu Lapa mangkat. Setelah itu Icoma diangkat menjadi Arung Batu Lapa. Pada masa pemerintahan Icoma sebagai Arung Batu Lapa, daerah itu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Peternakan sudah mulai berkembang, bahkan menurut Bram Morris, raja sudah mempunyai sampai 50 ekor kuda. Selain itu juga dikembangkan kerajinan anyaman bakul dan tikar, pembuatan gula merah aren, menempah parang, badik, kelewang, pacul, dan lain-lain. Perdagangan kopi pada masa itu cukup berkembang, utamanya berasal dari daerah Letta dan Toraja yang dilaporkan oleh Morris dapat menghasilkan sampai 3.000 pikul per tahun. Dalam bidang pemerintahan dan politik, pada saat penandatanganan kontrak perjanjian dengan Belanda tahun 1890, Icoma menandatangani sebagai Raja Kerajaan Batu Lapa dan sebagai Bestuder Fad Batu Lapa. Beliau wafat pada tanggal 7 Januari 1941 dalam usia 86 tahun dan memegang tahta Kerajaan Batu Lapa, termasuk status Zelbestius selama kurang lebih 66 tahun. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Gubah Buri yang dihadiri oleh Konselor Parepare mewakili Asisten Residen Parepare, Konselor Pinrang, Hadat Sawito, Hadat Binuang, Hadat Malusektasi, dan Dati Sipa. Yang terakhir adalah Andi Tantri. Andi Tantri adalah Raja Kerajaan Batu Lapa setelah kepemimpinan Icoma berakhir. Andi Tantri adalah anak dari Andi Unga, anak kandung Icoma dengan Andi Kiti Peta Lologoa. Ia adalah anak Isyaka Manggabarani Arung Matoa Wajo. Dengan demikian, berdasarkan silsilah Andi Tantri adalah Raja Icoma, Raja Kerajaan Batu Lapa yang ke-15. Bukti eksistensi Kerajaan Batu Lapa sampai sekarang masih dapat disaksikan, ini adanya Sauraja Caming Bumi. Sauraja tersebut sampai saat ini masih dipelihara dengan baik oleh ahli waris Andi Jumali. Andi Tantri memerintah di Kerajaan Batu Lapa sebagai Arung Batu Lapa berdasarkan pelantikan yang dilakukan sebagai Zalsbestur dari Batu Lapa Pinrang pada tanggal 23 Juli 1991. Ini berarti saat itu sudah bergabung dengan persekutuan 5 Ajat Parang, 3 kerajaan yang sebelumnya termasuk dalam Federasi Masyarakat Pulu, yaitu Kerajaan Batu Lapa, Asa, dan Lepa. Sejak penandatanganan Port-El Serklaring oleh Belanda, kerajaan-kerajaan di atas dimasukkan ke dalam 5 Ajat Parang bersama kerajaan Supa, Adipta, Sawito, dan Tenggara. Nah teman-teman, jadi ini adalah salah satu informasi tentang raja-raja di Kerajaan Batu Lapa.
Semua narasi yang ada dalam video ini saya dasarkan pada buku Sejarah Masukan Kuliah. Kalau teman-teman punya informasi yang lain atau ada hal yang mungkin menurut teman-teman keliru, silahkan komentar. Oh ya teman-teman, disclaimer, saya bukan ahli sejarah ya. Saya hanya mencoba untuk menyampaikan kembali apa yang telah dituliskan oleh Bapak Muhammad Nasir Sitohang dalam bukunya. Sekian dulu and see you on the next video.